Bab 822. Siapa yang berani menggosipkanmu? Ups. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Langsung memberitahu dia yang mengalami amnesia bahwa kakekmu mungkin tidak setuju dengan kita, jadi kita harus tetap hati-hati dan tidak membiarkan orang lain tahu. Colden Ye mungkin hanya berpikir bahwa dia adalah orang gila. Setelah memikirkannya, Audrey Han hanya bisa berkata dengan menyedihkan, "Aku baru saja bergabung dengan perusahaan selama beberapa hari, dan langsung berjalan denganmu." Ketika semua orang melihatnya, aku bisa membayangkan apa yang akan mereka katakan. Tapi Colden Ye sudah percaya bahwa dia tidak ingin orang lain melihat mereka berdua bersama, dia merasa sedikit kesal. Dia tidak menanggapi ketika mendengar kata-kata itu, masih dengan ekspresi dingin di wajahnya. Audrey Han hanya bisa mengulurkan tangannya dan menarik lengan bajunya. "Apakah kamu ingin melihat aku dibicarakan oleh orang lain?" Colden Ye mengemudi sambil melihat tangan putihnya yang lembut, yang sangat kecil. Dengan telapak tangannya yang besar terbentang, bisa langsung menggenggamnya. Memikirkan hal ini, hatinya yang dingin menjadi sedikit melunak, dan sorot matanya tidak sedingin sebelumnya. Tetapi masih ada emosi. Tidak ada orang di jalan ini. Colden Ye menyetir dengan satu tangan, dan dengan tangan lain dia menggenggam tangan Audrey Han. Tangan kecilnya yang putih dan lembut terbungkus di telapak tangannya yang besar. Colden Ye mencubit tangannya sambil melihat ke depan. "Siapa yang berani mengkritikmu? Itu berarti mencari masalah denganku. Di seluruh perusahaan, ada berapa banyak orang yang ingin mencari masalah denganku?" Audrey Han. "Itu mungkin belum ada. Siapa yang akan bermasalah dengan bos? Bukankah itu mencari masalah untuk diri sendiri?" Audrey Han tidak menyangka dia akan mengatakan ini, dan hatinya sedikit hangat. Dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata, "Hanya saja kelihatannya tidak memiliki masalah denganmu, tapi pasti masih akan mengatakannya di belakang kita. Di dunia ini, ribuan pasukan dan hujan peluru bisa dihadang, satu-satunya hal yang tidak bisa dihadang adalah gosip. Dan kekuatannya ini lebih besar dan lebih serius daripada dua yang pertama." Benar saja, Colden Ye mengerutkan kening lagi setelah mendengarkannya, karena mengatupkan bibir, garis rahangnya terlihat sangat tegang. "Aku hanya sembarang membicarakan kata-kata itu tadi. Jangan dipikirkan. Apa yang orang lain katakan tidak ada hubungannya denganku, kan? Aku tidak peduli dengan rumor. Dia peduli padanya, hanya dia. Tapi dia tidak bisa memberitahunya bahwa kakekmu mungkin mencegah kita untuk bersama, jadi kita tidak bisa membiarkan kakekmu tahu." Meskipun Audrey Han mengatakan bahwa dia tidak keberatan, kata-kata ini masih merangkak ke dalam hatinya seperti mengikuti darahnya. Colden Ye sangat mengingat kata-kata ini. Colden Ye mengantarnya pulang. Dia ingat bahwa Jerry Yuchi memintanya untuk pulang lebih awal hari ini. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya, dan dia mendengar Audrey Han berkata, "Kita pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan." Hampir tidak ada apa-apa di lemari es di rumah. Di rumah. Colden Ye menatapnya dengan serius. "Oke." Setelah turun dari mobil, keduanya naik ke lantai atas bersama-sama. Kebetulan pemilik rumah pergi jalan-jalan dengan anjing saat ini, jadi mereka bertemu dengan pemilik saat mereka kembali ke atas. Audrey Han benar-benar harus menghela nafas dalam hatinya bahwa konsep waktu pemilik rumah ini benar-benar terlalu berat. Waktu kedua belah pihak bertemu benar-benar terlalu tepat. Setiap kali pemilik rumah pasti belum keluar dari pintu, mereka bertemu baik di tangga atau ketika mendekati pintu. "Audrey, membawa pacarmu lagi. Kalian memiliki hubungan yang sangat baik." Benar saja, pemilik rumah menyambut Audrey Han dengan sangat antusias. Kemudian melihat Colden Ye. Benar-benar beruntung, dirinya cantik, pacarnya juga tampan. Audrey Han menggerakkan sudut bibirnya dengan canggung. Baru saja akan mengatakan sesuatu, dia merasa pinggangnya dipeluk oleh orang di sekitarnya. Kemudian dia melihat Colden Ye mengangguk kepada pemilik dan menghentikannya.
Kenapa dia menghentikan pemilik rumah? Permisi, apakah ada kamar lain di sini? Suaranya datar, dan tidak bisa mendengar emosinya. Pemilik rumah tercengang sejenak, dan tidak meninggalkan mereka begitu saja untuk pertama kalinya. Dia berhenti dan bertanya dengan bingung, ada apa? Apakah ada masalah dengan apartemen itu? Audrey Han juga tampak bingung, dia bahkan tidak tahu Golden Ye tiba-tiba akan menyapa pemilik rumah dan bahkan menanyakan itu. Golden Ye mengatupkan bibirnya dan mengangguk, apa ada lagi? Melihatnya tidak mengatakan alasannya. Pemilik rumah sedikit bingung, tetapi masih dengan jujur berkata, tidak, ini adalah apartemen terakhir ketika Audrey datang ke sini. Aku melihat bahwa dia pergi ke luar negeri sendirian, jadi menyewakannya dengan murah. Ada apa? Ada apa dengan rumah itu? Golden Ye mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara dengannya lagi. Audrey Han hanya bisa buru-buru berkata, tidak apa-apa, hanya saja aku punya teman yang ingin menyewa rumah akhir-akhir ini, jadi bertanya padamu. Permisi, kami tidak punya urusan lain lagi. Setelah berbicara, dia tersenyum, dan kemudian menarik tangan Golden Ye untuk naik ke lantai atas. Setelah pemilik rumah pergi, Audrey Han mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba bertanya kepada pemilik rumah pertanyaan semacam ini? Aku rasa rumah ini masih lumayan bagus. Dia masuk dan mengenakan sandal dalam ruangan. Masih bagus. Golden Ye sedikit menyipitkan matanya, apakah kamu tidak ingin tinggal di tempat lain? Audrey Han menegakkan tubuh dan berbalik untuk menatapnya setelah mendengar ini. Ubah tempat tinggal. Mengapa? Setelah bertanya, dia merasa sedikit panik di hatinya. Apakah Golden Ye ingin tinggal bersamanya? Itu tidak benar. Jika ingin tinggal bersama, dia tidak akan bertanya seperti itu pada pemilik rumah. Dia bertanya apakah ada kamar lain. Melihat dia menatapnya dengan ekspresi bingung, tatapan Golden Ye sedikit menurun. Dia tiba-tiba melangkah maju dan memeluk pinggangnya dan menundukkan kepalanya ke arahnya. Apakah kamu ingin aku mendengarkan drama itu bersamamu setiap kali aku datang? Mendengarkan drama itu. Audrey Han tercengang pada awalnya, mendengarkan drama apa? Tetapi setelah melihat cahaya di matanya tiba-tiba muncul dan padam, dan emosi yang tidak diketahui yang disembunyikan, Audrey Han tiba-tiba bereaksi. Yang dia katakan adalah teriakan wanita di sebelah kemarin. Audrey Han. Dia sudah melupakan masalah ini, tetapi tidak menduga Golden Ye mengingatnya. Tiba-tiba, wajah Audrey Han memerah hingga ke telinganya, dan mereka berdua saling memandang sejenak. Dia tidak tahu apa yang dirinya pikirkan, dan tiba-tiba dia mengatakan kalimat ini tanpa berpikir. Kamu tidak tinggal di sini. Bahkan jika ingin mendengarkan drama, harus lewat jam 10. Apalagi, tidak setiap malam. Menyadari sesuatu, dia berhenti dengan cepat, melihat Golden Ye di hadapannya. Dia hampir menggigit lidahnya. Ya Tuhan, apa yang dia katakan? Menutupi wajah. Benar saja, cahaya di mata Golden Ye sebelumnya hanya berkedip dan padam, dan saat ini benar-benar gelap. Tangannya di pinggangnya bergerak perlahan, dengan nada berbahaya dalam nadanya, setelah jam 10. Audrey Han. Sepertinya kamu sangat memperhatikannya. Aku. Golden Ye agak mencondongkan tubuh ke depan, mempersempit jarak di antara keduanya. Audrey Han dapat dengan jelas melihat rambut-rambut halus di kulitnya. Bersambung.